morfologi atau blood film, perlu bone marrow function, perlu pemeriksaan liquor cerebrospinalis untuk mengetahui ada nggak penyebaran sel leukemia ke cairan otak, ya. Nah, kemudian pemeriksaan ya pada leukemia akut, pertama eritrosit, leukosit, jumlah trombosit, peripheral blood cytology examination, eritrositnya normosit normokromik, leukosit mayoritas blast cell. Perbedaan ALL dan AML, ALL no different among the immature cell, even reflect no maturation. Pada AML usually represent of maturation, ya, itu bedanya. Kemudian CML dan atau CGL ini lama lainnya saja. Ini sering dijumpai pada dewasa, meskipun pada anak juga bisa, ya. A chronic myeloproliferative disorder characterized by myeloid cell clone proliferation that result in a large increase of total granulocytic mass, increase various stage of granulocyte maturation. Nah, jadi ini ditandai dengan terdapat berbagai tahapan maturasi seri granulositik, ya. Jadi sejak dari mieloblast ada, ya, meskipun sedikit. Jadi nanti di diskon mieloblast ada, mielosit, promielosit itu muncul semua, ada semua. Terus blast, promielosit, kemudian mielosit, metamielosit, turun lagi, stop, turun lagi menjadi segmen. Itu ada semua. Berbagai tahapan maturasi itu ada semua di CML. Ya, ini khasnya, ya. Nah, kemudian myeloproliferative disorder atau sering disebut MPD. Nah, ini pada apa? Isinya apa aja ini? CML, ya. Kemudian ada polycythemia vera, ini masuk juga MPD. Kemudian esensial trombositemi atau ET, ya. Kemudian ada juga penyakit myelofibrosis. Jadi yang berproliferasi itu jaringan ikatnya, ya. Ini yang paling nomor 4. Nomor 1 ini yang berproliferasi adalah mielositiknya. Yang kedua ini dominan eritroidnya. Yang ketiga dominan megakariositnya. Jadi trombositnya bisa meningkat, ya. Nah, MPD itu meliputi 20% dari kasus leukemia. Kebanyakan dewasa, ya, 20-50 tahun. Ada kromosom Philadelphia. Nah, ini CML ini, ya. Kromosom Philadelphia. Kemudian median survival-nya 2-4 tahun. Nah, ini death caused by terminal acute phase atau blast crisis, ya. Ada bleeding, infection, dan 20% dari penderita CML itu lebih dari 10 tahun. Kemudian clinical manifestation ada hipermetabolisme, ada organomegali, ya, spleno dan hepato. Kemudian ada anemia, anemianya ringan saja, mild sampai moderate, ada bleeding, ya. Diagnosis seperti biasa pada semua penyakit, anamnesis, kemudian laboratory examination, di sini CBC-nya, HB leukotrombo dan lain-lain, kemudian peripheral blood morphology atau GDT, kemudian skor LAP, ya, ini untuk mengetahui membedakan antara CML dengan infeksi, ya, yang leukemioid myeloproliferative disorder, ya. Kemudian pemeriksaan bone marrow atau BMP ini untuk mengetahui keganasannya, ya, jenisnya apa, kemudian tip klasifikasinya bagaimana. Nah, ini akan muncul ME rasio, ya, dihitung nanti. M itu seri mieloid, E itu seri eritroid, normalnya tuh 2-4:1, tapi pada CML mieloidnya berhamburan, berproliferasi, ya, jadi lebih. Jadi ME rasionya lebih dari 4 ini. Pemeriksaan sitogenetik dan biologi molekuler.
Nah, stadium CML apa saja? Ada tiga. Yang pertama kronik fase ya. Kronik fase ini ditandai dengan apa? Peningkatan basofil dan eosinofil. Kemudian blastnya ada nggak? Ada, tapi sedikit ya, kurang atau sama dengan 10%. WBC-nya juga tidak terlalu tinggi banget ya, 100 sampai 200 ribu. Kalau yang fase akselerasi itu bisa meningkat. Nah, kalau yang kedua adalah fase akselerasi ya, dominan mielosit. Kemudian peningkatan basofil dan blast itu lebih dari 10%. Kemudian WBC count itu bisa 500 sampai 700 per mikroliter. Yang ketiga fase krisis blast ya. Jadi jelas sesuai namanya blastnya banyak, lebih dari 20%. Jadi mirip-mirip dengan leukemia akut jadinya nanti ya. Mirip-mirip dengan leukemia akut padahal dia suatu leukemia kronik ya, tapi sedang apa itu menginjak ke fase blast crisis. Nah, limfoid blast crisis kadang-kadang disertai dengan biasanya ya anemia severe, trombositopenia, kemudian ada new chromosomal abnormality, survivalnya rendah ya. Kasihan ya pasien-pasien leukemia ini. Saya kalau ngomongin penyakit terus terbayang pasiennya tuh kasihan gitu harus menderita. Apalagi kalau anak-anak ya, anak-anak balita misalnya 3 tahun, teman-temannya pada sehat, normal, bermain, belajar, sementara dia harus berjuang melawan leukemia, dia dan keluarganya, dia dan orang tuanya ya, berjuang melawan leukemia yang kadang-kadang kondisinya baik, kadang-kadang ngedrop, kadang-kadang kambuh, relapse, ya ini apa namanya, kalau jadi baper gitu belajar penyakit, apalagi kalau nanti kalian sudah kepanitraan di klinik bisa melihat langsung itu pasien leukemia itu seperti apa yang anak-anak bentuknya, raut wajahnya, kepalanya, rambutnya, badannya seperti apa kalian bisa lihat nanti kalau sudah koas. Yang dewasa juga kalian bisa lihat, oh ini AML nih kayak gini kondisinya. Ternyata di dalamnya, di darahnya itu ada kelainan-kelainan sel-sel seperti ini, sel-sel muda berproliferasi. Ya, penyakit banyak ragamnya. Ya. Nah ini tadi CML ya, CML. Jadi berbagai macam stage dari maturasi granulosit ada di sini. Nah pada fase kronik, ini pada fase kronik itu 50 ribu sampai 500 ribu ininya leukositnya. Ada anemia, leukositosis, trombositosis, matretikulositosis, blood smear examination, eritrositnya nomositik normokrom. Ya, kemudian elikositnya granulositosis, ya, yang sel-sel granulositnya meningkat, kompleks spectrum of myelocytic differentiation. Sepertinya sudah yang kronik fase ini tadi ya. Nah ini kronik fase. Ini gambar, udah tadi saya terangkan ya. Nah ini gambarnya ini kronik fase. Ini tambahannya lagi nih kronik fase. Nah ini tambahan dari kronik fase ini. Jadi ada basofilia, eosinofilia, kemudian ini sitogenetik CML ya. Sitogenetik CML itu ada kromosom Philadelphia ya. Dan kadang disertai juga dengan nah ini from chromosomic mutation stem cell of granulocytic monocytic erythroid megakaryocytic and precursor B lymphoid. Nah ini MR rasionya tinggi kan 10 sampai 40 banding 1. Padahal normalnya 2 sampai 4 banding 1. Saking banyaknya ini sel-sel darah putih seri mielositik ini berproliferasi jadi kalah si eritroidnya. Nah ini ya.
Ini bone marrow menutupi ini. Yang tadi apa ya? Ya, bone marrow sitologi. Oh ini ya, kronik fase WBC yang kronik fase bone marrow-nya, sitogenetiknya. Ini gambaran bone marrow-nya seperti ini. Nah, sekarang myelofibrosis ini masuk dalam myeloproliferative disorder ya. Myelofibrosis ini peripheral blood-nya komplit granulocytic spektrum seperti CML ya. Nah, leukoerythroblastosis ya. Ini kemudian ada fibrosis sumsum tulang, eritrositnya teardrop morfologi seperti yang kuliah sebelumnya. Ada gambaran seperti tetesan air mata. Kemudian eosinofilia dan basofilia. Tapi ini kurang dibanding yang CML ya. Ada tapi kurang. Trombosit abnormality bentuk dan ukuran. Nah, ini kronik limfoproliferatif. Nah, ini yang CLL ya. Absolut limfositosis, iya. Limfadenopati ada dan splenomegali. Insidennya ini ya. Kebanyakan pada orang tua ya, lebih atau sama dengan 50 tahun ya. Kebanyakan pada laki-laki 2:1. Nah, ini stage-nya ada 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini tergantung apanya sih, kita lihat ini survival rate-nya berbeda. Adanya limfositosis sama-sama ya. Limfonodi yang terlibat beda nih. Liver atau spleen. Nah, ini yang 0 dan 1 nggak terlibat. Anemi tidak ada. Yang 3 dan 4 yang ada anemi. Trombositopeni ini yang keempat yang ada. Jadi stage yang 4 ini yang paling parah ya. Diagnosis sama dengan anamnesis, physical examination, laboratory examination ya, CBC-nya, complete blood count, habiliko trombo dan lain-lain, peripheral blood morphology atau GDT, BMP, immunoassay, immunoglobulin analysis, antiglobulin assay atau komtes sitogenetika. Jadi kadang-kadang pasien-pasien ini akan terjadi hemolytik ya, hemolytik. Makanya perlu pemeriksaan ini imunologi assay, immunoglobulin analisis, antiglobulin assay atau komtes. Leukositnya 30 sampai 300 ribu. Nah, erythrocytosis cannot be found. Eritrositnya non-mustik monokromik, leukositnya didominasi oleh limfosit, ya mature like morfologi. Jadi mirip-mirip limfosit matur, ya. Smart cell ada banyak smart cell, yaitu smart cell itu seperti keranjang ya, itu artinya sel-sel yang rusak ya, sel rusak bentuknya nanti seperti jala-jala itu, seperti keranjang yang berjaring-jaring gitu ya. Nah, prolimfosit ada ya, 10%, platelet turun. DD-nya apa? Mononucleosis infection. Nah, ini biasanya infeksi pada sitomegalovirus. Ya. Bone marrow didominasi limfosit jelas. Immunoassay-nya IgG serum imunoglobulinnya turun ya, terutama pada terminal stage. Ada hipoglobulinemi. Ini turun ya, menurun dari fungsi B-selnya turun, jadi hipoglobulinemi. Kemudian T-cell regulation-nya juga mengalami abnormality. Kemudian kegagalan respon imun ya, humoral dan seluler. Muncul IHA, autoimun hemolitik anemia yang ditandai dengan icterus, mikrospherosit, dan direct kontesnya positif. Nah, ini bisa muncul ya pada 10 sampai 15%.
Autoimun trombositopenia juga muncul 5%. Kenapa ini merusak imun dari tadi? Karena sel imun atau sel plasma ya itu turunannya dari limfosit ya, terutama yang limfosit B. Limfosit B itu terkait nanti dengan fungsi imun. Makanya imunitasnya jadi terganggu pada pasien-pasien ini yang CLL ya. Nah, diferensial diagnosisnya apa? Leukemia reaction jelas ya, yang tipe limfosit, limforeticular disease atau limfoma, dan IDD-nya. Klinisnya asimptomatik, hipermetabolisme, anemi, ada limfadenopati, pruritus, infeksi. Nah, ini sebagian PowerPoint saya ambil dari dosen saya di UGM, di FK UGM Yogyakarta. Sekian kuliah dari saya, mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa. Saya kasih waktu beberapa menit sebelum nanti kuis ya. Ada yang nanya nggak? Tidak ada yang bertanya. Saya hitung 3 kali. 3, 2, 1. Nggak ada yang nanya, nggak nyesel ya. Saya tutup ya. Oke, saya tutup perkuliahan kali ini. Kalian kok pada membisu semua, nggak ada yang buka speaker. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat, dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Kalau belum paham, boleh WA-WA saya, atau kalian cari-cari sendiri di internet, ya, di textbook, di jurnal, apa aja lah yang bisa kalian jadikan bahan referensi, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan diteruskan dengan kuis ya dari Pak Indra. Saya pamit ya, izin leave ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Dokter. Ini di grup deh.